Bima Haji. Jonathan Saputra. Aldi. Halo teman-teman, pernah kepikiran nggak ada ekosistem keren yang jadi rumah bagi ribuan tumbuhan dan hewan sekaligus menyeimbangkan kehidupan bagi kita? Yap, itulah lahan basah. Bukan cuma indah dipandang, lahan basah juga menjadi penyelamat kita dari banjir, tempat cari makan, sampai gudang oksigen alami loh. Yuk bareng-bareng kita jelajahi serunya dunia lahan basah. Lahan basah adalah daerah yang selalu tergenang air, baik permanen maupun secara musiman. Sehingga kondisi tanahnya jenuh air atau becek dalam jangka waktu yang cukup lama. Keadaan ini menimbulkan ekosistem khas yang berbeda dengan ekosistem darat maupun perairan murni. Sebenarnya tidak ada undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai lahan basah. Namun, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH, di mana undang-undang ini menjadi payung hukum utama pengelolaan sistem ekosistem, termasuk lahan basah. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur prinsip keberlanjutan, daya dukung lingkungan, AMDAL, UPL, dan UKL. Kalian tahu nggak? Ada loh perjanjian internasional yang mengatur tentang lahan basah. Perjanjian itu disebut dengan Perjanjian Konvensi Ramsar. Konvensi Ramsar adalah perjanjian internasional yang ditandatangani pada 2 Februari 1971 di Ramsar, Iran, dan mulai berlaku pada tahun 1975. Tujuannya adalah untuk melindungi serta memanfaatkan lahan basah secara bijaksana, serta melindungi habitat burung air migran, dan mendorong adanya kerjasama antar negara. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Kepres Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991. Beberapa kawasan penting telah dijadikan sebagai situs Ramsar, seperti Taman Nasional Berbakti Jambi, Danau Sentarum di Kalimantan Barat, dan Wasur di Papua. Nah, teman-teman, untuk karakteristik lahan basah yaitu tergenang air, jenis tanah yang khas, vegetasi khusus, serta keanekaragaman hayati yang tinggi. Fungsi ekologisnya sebagai penyaring alami, penyimpan karbon, tempat hidup ekosistem, serta pencegahan banjir. Untuk iklimnya, lahan basah terdiri atas 2 iklim, yaitu tropis dan subtropis. Indonesia termasuk kawasan yang tropis karena dilewati garis khatulistiwa, tidak adanya musim salju, curah hujan yang tinggi, dan memiliki pola musim hujan dan kemarau. Jadi, contoh yang kami ambil adalah kolam retensi. Jadi, kolam retensi adalah kolam yang dirancang untuk menampung air hujan atau lintasan air permukaan secara sementara atau permanen, lalu dilepaskan ke saluran atau ke sungai. Tujuannya adalah untuk menampung air hujan dan mengurangi genangan. Air ditampung agar tidak langsung mengalir ke jalan atau saluran, fungsi pengendali banjir. Tetap menyimpan sebagian air secara permanen jadi tampak seperti danau kecil. Bisa juga berfungsi sebagai tambahan ruang terbuka hijau, resapan atau habitat kecil hewan atau tumbuhan air. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari AMDAL. Seperti yang kita ketahui, AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu sebuah kajian mendalam yang mengenai dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan izin. Tujuan yang di sini saya dapat ada 4 tujuan. Yang pertama adalah mengidentifikasi dampak yang mungkin timbul dari suatu kegiatan. Yang kedua, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan sejak dini. Yang ketiga, memberikan dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam memberikan izin usaha atau kegiatan. Lalu yang terakhir adalah untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Baik, sekian, terima kasih. 3. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang dasar hukum utama AMDAL. Dasar hukum utama AMDAL ada 2, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH yang mencakup landasan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik, peran serta masyarakat, dan perlindungan hukum.
Yang kedua ada Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang melakukan aturan teknis pelaksanaan perlindungan lingkungan, perizinan AMDAL dan mekanisme pengawasan. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi kenapa sih dari tadi kami fokus membahas AMDAL? Jadi dari hasil diskusi kami melihat kondisi UNLAM, ULM ini termasuk usaha atau badan usaha lah yang memerlukan dokumen AMDAL. Karena apa? Karena UNLAM ini berbentuk instansi pendidikan yang skalanya besar. Ya, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Oke, jadi tidak semua kegiatan perlu AMDAL. AMDAL hanyalah salah satu dari 3 dokumen yang diperlukan untuk pelaku-pelaku usaha. Nah, selain AMDAL, ada UKL, UPL, dan SPPL. Apa sih yang membedakan ketiga dokumen tersebut? Perbedaan utamanya adalah di skalanya. Kalau AMDAL itu usaha yang skalanya besar, seperti perusahaan yang membuang limbah, ya seperti itulah. Kalau yang UKL, UPL, contohnya itu pabrik tahu, pabrik tempe. Kalau yang SPPL itu contohnya kayak bengkel. Jadi perbedaan utamanya adalah terletak di skala dari usaha tersebut. 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari AMDAL. Seperti yang kita ketahui, AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu sebuah kajian yang mendalam mengenai dampak penting yaitu mengenai dampak penting bangsat. Jadi, kenapa penting mempelajari lahan basah dalam konteks hukum? Seperti yang kita ketahui, hukum itu adalah instrumen utama dalam menyelesaikan konflik, terus untuk melakukan pencegahan serta mengatur. Nah, jadi kenapa hukum itu sangat penting dalam mempelajari lingkungan lahan basah agar tidak terjadi lagi perebutan sumber daya lahan basah, terus agar mencegah konflik dari masyarakat adat dan pemerintahan. Mungkin segitu saja yang saya ketahui. Agar lebih lanjut bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kenapa sih urgensinya kita bicarakan urgensi? Kenapa harus lahan basah? Karena lahan basah ini dalam undang-undang masih belum jelas diaturnya, masih belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan lahan basah ini. Jadi kenapa penting? Ya karena itu tadi masih ada kekosongan hukum di peraturan perundang-undangan kita. Sekian, terima kasih. Selanjutnya untuk konflik. Kalian ingin tahu nggak apa itu konflik apa saja yang terjadi dalam lingkungan lahan basah ini? Jika ingin tahu maka bisa dijelaskan oleh rekan saya, Aldi. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konflik lahan basah. Nah, konflik lahan basah adalah perselisihan yang timbul dari perebutan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan basah oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Konflik ini seringkali terjadi karena sumber daya alam yang melimpah dan fungsi ekologis yang penting dari lahan basah tersebut, yang mana seperti air, ikan, dan kesuburan tanah. Untuk penyebab konflik lahan basah, yang pertama ada pencemaran dan degradasi lingkungan, seperti pembuangan limbah industri atau domestik. Yang lainnya ada perubahan penggunaan lahan atau konversi lahan basah menjadi kawasan industri seperti perumahan, perkebunan, kelapa sawit, dan pertambangan. Yang selanjutnya ada kebijakan yang tidak adil seperti pemerintah membuat kebijakan yang tidak adil sehingga membuat masyarakat di sekitar area tersebut tidak memiliki perlindungan lingkungan. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan memicu
perlawanan dari pihak masyarakat. Sekian dan terima kasih.